Bapak bayangkan kalau nanti semua Pak itu anggarannya 400 triliun lebih. Sekarang 71 sampai bulan Juni. Tapi ke Pak Prof Dadan lagi berusaha. Saya kok bersyukur sekali, alhamdulillah. Ada Pak Menteri Kelautan, Pak KKP, Mas Treng. Pak Menko, saya garansi tidak usah impor garam lagi. Ada garamnya banyak. Kami rapat Pak. Usulan dari perindustrian, impor garam berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Kita urus satu-satu. Akhirnya kita sudah putuskan kita tidak impor garam untuk konsumsi. 0, enggak boleh lagi. Udah. Digaransi saya Menteri KKP. Yang non apa ya? CAP apa? Non CAP 500.000 Pak, harusnya impor biasanya. Mau minta ini impor. Kita tanya, Pak Menteri KKP ini hebat betul. Dia undang juga tuh PN Garam Pak. Pak tanya aja itu ada PN Garam, ada garamnya. Siapa yang undang PN Garam ini Pak Menteri KKP? Saya tanya, Pak Dirut Garam, Dirut ada nggak stok garam? Ada Pak, saya ada 800.000. Wah lebih. Enggak usah impor yang 500.000, itu berundingannya sama PN Garam. Gitu Pak, jadi enggak. Ada yang tidak bisa tidak diimpor ada. Itu untuk itu, apa itu kertas. Rupanya kertas tuh pakai garam juga Pak. Termasuk ngebor minyak segala itu pakai. Itu enggak bisa. Itu masih. Tapi Pak Menteri KP bilang, Pak kasih saya 2 tahun. Kita pindahin tuh pabrik-pabrik yang ada Australia nanti di sini. 2 tahun sudah tidak, 0 nggak usah lagi semuanya. Jadi yang hari ini kita sudah putuskan impor garam konsumsi dan non VAC tidak. Tapi yang untuk produksi yang tadi masih. Tapi 2 tahun lagi Menteri KKP bilang kita tidak usah lagi. No. Nah, ini boleh tepuk tangan Pak. Ternyata kalau kita ini mau bisa Pak, ternyata bisa, ya. Bisa kita ini. Ya. Ini mengenai gula, garam, dan protein nanti Pak. 78.000 hektar akan dibangun tambak-tambak baru selain ikan tangkap. Ya, ekonomi kerakyatan, nggak tahu di Jawa Timur nanti apa, ada siwit, kembangkan oleh Pak Menteri KKP nanti. Jadi Madura nanti ramai lagi Pak Gubernur. Ya. Dulu Pak nangis Pak petani garam Madura itu. Lagi produksinya banyak, impor 4 juta. Ya nangis lah gitu. Jadi kadang-kadang kita ini memang nggak bisa, itu bukan nggak bisa Pak. Nggak bisa karena moral hazard sebetulnya. Ada tuh data-data gula segala tapi tidak usah saya detailkan. Ada budidaya perikanan sudah. Tadi ekonomi sirkular itu contohnya ya sampah itu. Dan semua ini Pak pada akhirnya adalah makanan bergizi gratis. Bapak bayangkan kalau nanti semua Pak itu anggarannya 400 triliun lebih. Sekarang 71 sampai bulan Juni. Tapi ke Pak Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti 210 T ya. Tapi kalau full dari Januari sampai Desember ya kira-kira 420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 T. Kalau kita enggak sekarang kerja keras, telur, Pak beras, segala macam, ikan tuh. Mau berapa Pak? Bapak tahu enggak impor kita berapa? Pak malu kita ini sebetulnya. Kita sudah ketinggalan jauh Pak sama Thailand, sama Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Harto, ya pertanian kita bangun, tapi tidak prioritas. Tidak prioritas Pak. Pak Habibie 2 tahun gonjang ganjing. Ganti Ibu Mega Pak Gus Dur 5 tahun gonjang ganjing. Gus Dur ganti Pak Mega nggak habis-habis. Baru agak tenang Pak SBY 10 tahun. Tapi surplus demokrasi, ya, kapi sapi kerbau bisa demo zaman itu. Oh, gaduh juga demokrasi surplus Pak. Udah berapa itu? Udah 17 tahun. Tambah Pak Jokowi luar biasa.
mulai membangun, tapi fokus infrastruktur. Pak. Berapa tahun Pak? 60 tahun, 70 tahun, nggak tembus Jakarta Surabaya. Sekarang tembus tolnya. Jadi apapun Pak Jokowi jelas kerjaan jejaknya ada Pak. Mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden nggak tembus Pak Jakarta Jawa Timur. Sekarang tembus Pak Jakarta tollway. Amerika aja nggak punya kapal, nggak punya WUS, kereta cepat. Kita punya Pak, Jakarta Bandung baru, belum sampai Surabaya. Insyaallah nanti Pak Prabowo akan bangun sampai Surabaya. Insyaallah. Belum Lampung, Aceh Pak, tembus tol Pak. 60-70 tahun nggak tembus, belum lain-lain. Ya tandanya pemimpin ada lebih ada kurang. Tapi saya mengajak ya kita menghormati pemimpin. Ya. Berikutnya ini, pada akhirnya ini makan bergizi gratis Pak. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat penuh. Jangan sampai anggaran begitu besar tidak tepat Pak. Ya. Itu. Nanti perikanan Pak KKP bisa nambahkan ya. Coba halaman anggaran. Ini sudah berubah, coba dicocokkan dengan Menteri Keuangan. Jadi karena ini menjadi program prioritas utama Bapak Presiden, total anggaran untuk ketahanan pangan itu untuk pangan itu 144, tapi kemarin saya sudah lihat berubah paparan Menteri Keuangan 159 Pak. Ini kami nanti akan bikin dashboard, follow the money, kita lihat uang ini kemana. Misalnya Mentan 29 triliun, nanti kita tinggal dashboard kami akan lihat kemana uangnya. Ya, KKP 6 triliun, PU 22. Nah 22 ini Pak irigasi ini Pak. Ya macam-macam irigasi, mungkin yang nggak ada irigasi pompa, itu 22. Ini udah dibintangi Pak khusus untuk pangan, nggak boleh lagi bangun yang lain. Ya, rekomnya pertanian mana itu nanti dikerjakan dari sini. Pupuk, ini pupuk 44 triliun, ya. Ini mana sih nggak bisa ke atas lagi ya? Ketutup tuh bawahnya tuh. Ya. Ada dana desa 16 triliun itu ketahanan pangan Pak. Nanti tunggu modul dari Menteri Desa. Lagi dibintang ini Pak, 16T ini. Harus ada modul. Ya, harus dibikin apa? Kalau enggak nanti enggak jadi apa-apa Pak. Ngobrol habis uangnya. Nah, maka ini akan dibikin modul 16 teknik dan desa itu kalau 200 juta apa jadinya? Apa bikin apa ikan, apa ternak ayam, apa telur atau apa ternanam apa gitu. Apa yang dikerjain? Nanti akan dikasih modul Pak. Sehingga kepala desa itu tahu, oh ya kerjanya begini, ini contohnya, ini videonya, tinggal ngikuti aja. Gitu. Kalau nggak dimandori gitu biasanya nggak jadi apa-apa. Ini nanti yang kita akan lihat ya. Pupuk 44 pupuk itu 9,55 juta. Kalau harganya naik ya anggarannya naik, kalau harganya turun anggarannya turun.